Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan semuanya, kami tetap berharap semua baik saat ini dan kami terus berdoa bagi kita semuanya waktu kita menghadapi banyak tantangan di dunia ini. Kita akan melihat sebuah nama baru bagi Allah di perjanjian lama. Sebelum kita mulai, saya mau tanya, apakah yang menjadi hal-hal yang konstan di dalam kehidupan saudara? Mungkin sebuah tempat, sebuah hubungan, ada sesuatu yang karena itu rutin atau konstan itu menolong menghibur hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, mungkin ada tempat yang sangat familiar. Lalu kalau kita menghadapi tantangan, hal yang sulit dalam kehidupan, kita balik ke tempat ini supaya kita bisa di tempat yang menghiburkan jiwa kita, supaya ada sesuatu yang familiar. Ini maksud saya. Waktu kami baru ke Indonesia, banyak hal yang seru, yang bagus, yang menyenangkan. Orang, masyarakat di Indonesia bagus, baik sekali, makanan enak sekali. Kami sangat menikmati perjalanan hidup di Indonesia. Tapi kadang-kadang juga sulit karena harus adaptasi, dan adaptasi nggak selalu mudah. Kadang-kadang emosi naik turun. Nah, kalau kami lagi mengalami emosi yang rendah, mungkin kami merasa sendirian, sepi, mungkin kami rindu keluarga, dan kami ingin sesuatu yang familiar di dalam kehidupan kami. Kami ketemu di Surabaya ada Starbucks. Lalu saya nggak begitu suka Starbucks. Tapi di Amerika banyak sekali Starbucks. Lalu kalau masuk Starbucks, sudah tahu perabot kursi-kursi, dekorasi, beberapa jenis minuman kopi. Lalu kalau masuk Starbucks, banyak yang familiar. Lalu kami lagi jalan-jalan satu hari, kami melihat di Surabaya, aduh ada Starbucks. Bagaimana kalau kami mampir dan kami masuk? Dan kami sekeluarga masuk, dan semua kursi mirip sekali yang di Amerika. Semua dekorasi mirip sekali yang ada di Amerika. Hampir semua jenis kopi dan minuman sama yang ada di Amerika. Lalu kami pesan kopi walaupun terlalu mahal dan gak terlalu enak. Dan kami duduk di kursi yang merasa sangat familiar dan minum kopi. Nah, kalau tutup mata, rasanya udah balik di Amerika. Bukan maksudnya kami mau balik ke Amerika, tapi saat itu udah lelah, udah capek, udah sepi, udah merasa sendirian. Dan kalau merasa di tempat yang familiar, yang konstan, yang selalu ada, itu perasaan penghiburan. Sampai saya tanya sama pekerja di Starbucks itu, Mas, kursi ini, dekorasi ini sangat sekali mirip Starbucks di Amerika. Lalu bagaimana bisa? Oh, sebenarnya Pak, kursi-kursi ini, dekorasi ini semua dari Amerika. Kami harus beli supaya kalau ada orang masuk Starbucks, itu perasaannya seperti Starbucks di Amerika. Dan itu yang kami alami. Lalu walaupun saya nggak begitu senang dengan Starbucks, walaupun saya nggak mau meninggalkan Indonesia, kadang-kadang di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kurang damai. Karena mungkin kita menghadapi sesuatu yang sulit. Mungkin kita mengalami sesuatu yang sulit. Nah, saat itu khususnya kita ingin kembali ke sesuatu yang konstan, yang bisa menghiburkan kita. Dan hari itu yang menghiburkan jiwa saya, Starbucks, yang memberikan kekuatan untuk keluar lagi dan maju terus, Starbucks. Karena itu sesuatu yang menghiburkan saya. Nah, itu penjelasan supaya kita lebih mengerti nama Allah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu El-Olam. Nah, El-Olam berarti Allah yang kekal, atau Allah yang selalu ada, Allah yang tidak berubah, yang selalu sama, Allah yang konstan. Nah, di dalam kehidupan kita selalu mencari yang konstan, yang bisa menjadi stabil, yang bisa menghiburkan jiwa kita. Kita sering mencari di tempat lain, seperti di
Starbucks, di dalam hubungan, di dalam sesuatu yang merasa aman, tapi yang Allah ingin kita tahu, Dia adalah yang konstan, Dia adalah yang kekal, Dia adalah El Olam. Saya mau membaca dari Kejadian 21 saat nama ini disebut oleh Abraham. Kejadian 21 ayat 33 dan 34 berbunyi, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal, yaitu Allah El Olam, Allah yang kekal, yang selalu ada. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Nah, kalau tahu sejarah Perjanjian Lama, tanah Filistin itu, orang Filistin itu sering ada masalah dengan orang Israel, sering menjadi musuh orang Israel. Tapi di sini Abraham, dia sudah dipanggil oleh Allah dan dia meninggalkan negaranya dan dia pergi ke negara yang nanti Allah akan tunjukkan. Lalu dia di dalam perjalanan, di dalam kehidupan ini, banyak saat, pengalaman bagus sekali, banyak yang nggak bagus, banyak yang susah, banyak yang bagus. Lalu kehidupan bagi Abraham naik turun, nggak mudah waktu dia mengikuti Allah dan rencana dia bagi kehidupan dia. Tapi di saat ini, dia diterima di negara lain, dia orang yang asing, tapi di dalam perikop ini, dia lagi berbicara dengan pemimpin di tanah Filistin itu dan mereka membuat persetujuan, perjanjian, mereka tidak akan berkelahi. Lalu di sini Abraham melihat, walaupun kehidupan saya banyak naik turun seperti perjalanan yang jauh sekali, yang konstan, yang menjadi stabil dalam kehidupan saya, yang selalu ada, yang menghiburkan jiwa saya adalah Allah. Allah yang El Olam, Dia selalu ada. Lalu kehadiran Allah, kasih Allah, kasih karunia Allah, nggak ada yang habis. Nggak ada yang habis, selalu ada. Nah, di Indonesia, mungkin ada yang habis. Kalau lewat warung, mungkin minyak habis. Kalau udah akhir bulan, uang habis. Kalau udah panas, kesabaran habis, banyak hal yang habis. Tapi yang saya nggak pernah lihat yang habis, nasi. Selalu ada nasi. Nah, mungkin nasi ada yang enak, ada yang kurang enak, tapi pasti selalu ada nasi. Kalau ada nasi, bisa hidup. Nah, kadang-kadang kalau hari yang lagi sepi, cuma ada nasi. Mungkin mencari di got-got supaya ada kangkung atau ada sayur yang bisa direbus dan tambah banyak garam atau bawang supaya ada rasa. Tapi sebenarnya seperti makan nasi dengan rumput ada udah lengkap. Lalu kalau ada sesuatu yang nggak pernah habis di Indonesia yang saya lihat, selalu ada nasi dan selalu ada nyamuk. Lalu Tuhan menjadi sesuatu di dalam kehidupan kita yang sama, nggak pernah habis. Dia kekal, dia selalu ada. Dia adalah El Olam, Allah yang kekal. Sama yang Abraham pelajari dalam kehidupan dia. Karena walaupun dia dipanggil, walaupun dia setia, tidak berarti kehidupan mudah selalu mengikuti Allah. Tapi kalau kita tahu hal yang konstan, hal yang stabil, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Kita tahu saat-saat yang sulit, saat-saat yang kita takut, saat-saat kita depresi, saat-saat kita down. Kalau Allah menjadi El Olam, Dia menjadi hal yang rutin, yang konstan, yang bisa menghiburkan jiwa kita. Nah, mungkin pekerjaan udah hilang. Mungkin ada hubungan-hubungan yang kurang sehat, atau orang yang baik sekali tapi udah hilang. Mungkin kita juga berubah sebagai orang dan kesukaan kita udah berubah, sikap kita udah berubah. Dunia ini jelas selalu berubah, tapi di dalam perubahan semua ini kita ingin sesuatu yang konstan. Karena di dalam hal itu kita menemukan sesuatu yang stabil, yang menolong menghiburkan kita. Nah, kita tahu dari firman Allah
Allah sendiri adalah hal yang konstan itu. Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang El-Olam. Dia selalu ada dengan kita, dia akan ada besok, bulan depan, tahun depan. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anak dia. Dan Abraham menolong menunjukkan aspek sifat sikap Allah sendiri melalui nama ini, yaitu El-Olam, karena dia kekal. Dia selalu ada. Lalu kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya menghadapi sesuatu yang sulit saat ini, Allah masih ada. Kalau hari ini baik, besok sulit, Allah ada. Dia selalu akan ada. Kasih dia tidak akan pernah habis. Penghiburan dia tidak akan pernah habis. Selalu ada karena dia adalah El-Olam. Dia selalu ada. Dia adalah Allah yang kekal. Saya mau tutup dengan satu perikop dari Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 yang berbunyi, tidak kau tahu dan tidak kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dan dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.